Karena yang perlu dipahami, metode penetapan fatwa di MUI khusus yang terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, masalah pangan, itu mengambil jalan al-ihtiyat wal khuruj minal khilaf. Komitmen kehati-hatian dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pandangan. Kalau menghindari kawin beda agama tadi, itu semua sepakat. Tetapi kalau menetapkan itu halal, ada yang nggak sepakat. Kira-kira begitu. Maka diambil jalan untuk al-khuruj minal khilaf. Beda halnya urusan muamalah, urusan teknologi, urusan ekonomi syariah dan lain sebagainya lebih banyak menekankan aspek maslahah yang dikedepankan. Dalam konteks perkawinan, negara nggak ikut campur urusan sah apa enggaknya. Tetapi negara mencatat peristiwa perkawinan yang masuk kategori absah secara agama. Nah, sekalipun tidak dicatatkan, tetapi memenuhi syarat rukunnya, itu sah. Tapi mungkin di dalam konteks pembuktian administratif karena tidak ada yang dicatatkan, ya susah kalau seandainya masuk ke peradilan. Laki non-muslim, perempuan muslimah, itu sudah ijma, tidak diperkenankan. Lakinya muslim, perempuannya non-muslimah, fatwa menegaskan haram hukumnya. Ini hubungannya adalah simbiotik. Nah, dalam konteks halal misalnya, yang netepin halal siapa? Halal haram ya ulama, karena itu wilayahnya ulama. Yang mengadministrasikan siapa? Negara. Yang menetapkan sah atau tidaknya ulama. Yang mengadministrasikan siapa? Negara. Makanya buku KUA itu tidak urusannya kiai atau urusannya MUI, tetapi buku KUA itu urusannya Kementerian Agama. Bapak Ibu yang kami hormati, judulnya saya bikin larangan pencatatan perkawinan beda agama. Sesuatu aturan yang benar tetapi seringkali mau dibelokkan. Oleh siapanya? Oleh yang mau membelokkan. Karena bisa jadi aturannya sudah cetha wolo-wolo, sudah wadih wuduh hasyamsi, jelas seperti jelasnya matahari di siang bolong, tetapi selalu akan ada kontestasi bagi orang yang merasa itu bagian dari barrier. Ini mirip seperti soal LGBT dan lain sebagainya, selalu membangun narasi. Maka pentingnya pertemuan siang hari ini untuk kepentingan mendudukkan sesuai dengan proporsi sekaligus juga kontra narasi. Lanjut. Hakikat dan tujuan pernikahan, saya kira kita semua memahami pernikahan itu peristiwa keagamaan, bukan peristiwa perdata biasa. Karena itu terikat oleh aturan-aturan keagamaan. Kalau di dalam perspektif hukum Islam ada dimensi ibadah, ada dimensi muamalah. Dimensi ibadah itu dasarnya adalah dogma dan prinsipnya nggak boleh sampai ada aturan yang membolehkan. Sementara urusan muamalah prinsip dasarnya boleh sampai ada aturan yang melarang. Nah, masalah perkawinan pada hakikatnya dia urusan muamalah, hubungan antara satu orang dengan orang lain, tetapi memiliki dimensi ibadah yang sangat kuat. Maka kemudian dibuat aturan sekalipun dia masuk kategori wilayah muamalah, tapi aturannya khusus seperti aturan ibadah. Ada kaidah yang pertama tadi, al-aslu fil ibadah al-hurmah, al-aslu fil muamalah al-ibahah, tapi al-aslu fil abda' al-hurmah. Hukum dasar urusan hubungan suami istri, hubungan persenggamaan itu haram sampai kemudian ada dalil. Berarti di dalam dua domain itu urusan perkawinan ada di domain ibadah aturannya. Itu yang harus dipahami. Orang kadang mensimplifikasi, ini kan urusannya urusan sosial, jadi pertimbangannya yang penting suka sama suka. Iya, itu kalau jual beli. Nah, sementara perkawinan nggak bisa dengan akad jual beli. Sekalipun ada faktanya, ada fakta tidak bisa menjadi justifikasi di dalam penetapan hukum. Nah, kadang bilang, oh, ini kan faktanya ada orang LGBT. Ya, kan? Fakta tidak bisa secara otomatis menjadi justifikasi penetapan hukum. Tujuan pernikahan jelas. Lanjut. Terus pernikahan adalah domain agama. Nah, terikat oleh ketentuan agama seperti yang saya sampaikan tadi. Di mana relasi antara agama dan negara, negara tidak mewajibkan sesuatu yang wajib, tetapi negara mengadministrasikan hal yang wajib itu sehingga bisa terlaksana secara baik. Ketika negara menetapkan aturan wajibnya agama, itu akan semakin kokoh kewajiban itu. Nah, dalam konteks perkawinan, negara nggak ikut campur urusan sah apa enggaknya.
Tetapi negara mencatat peristiwa perkawinan yang masuk kategori absah secara agama. Nah, ini lagi-lagi soal debat orang yang mau membelokkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 174 seolah-olah itu terpilah. Padahal itu satu kesatuan. Yang satu berbincang soal keabsahan, yang dua berbincang soal pencatatan atas sesuatu yang absah secara keagamaan. Kadang sebagian kita juga terjebak sah secara agama, sah secara negara. Nggak ada. Karena dalam konteks perkawinan negara tidak mengabsahkan, negara mencatatkan perkawinan yang absah. Absahnya itu adalah merujuk kepada pasal 2 ayat 1. Saya kira ini yang perlu kita samakan persepsi. Nah, kemudian ada orang yang mau membelokkan untuk kepentingan pencatatan. Bagi orang yang menyatakan bahwa ini satu kesatuan, ya berarti sekalipun dia kawin siri nggak sah karena belum dicatatkan. Tidak, dalam perspektif fatwa MUI dan juga perspektif hukum Islam yang kita pahami, sekalipun tidak dicatatkan tetapi memenuhi syarat rukunnya itu sah. Tapi mungkin di dalam konteks pembuktian administratif karena tidak ada yang dicatatkan, ya susah kalau seandainya masuk ke peradilan. Ini mirip dengan masalah muamalah ketika transaksi jual beli sepeda motor misalnya. Begitu syarat rukun jual beli terpenuhi, sah dia. Kalau sah jual belinya, ada akibat hukum. Akibat hukumnya apa? Perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Sekalipun suratnya masih atas nama atau BPKB-nya masih atas nama si penjual. Bukan berarti kemudian itu barang masih punya penjual karena suratnya masih atas nama penjual. Kondisi faktualnya jual belinya sudah sah. Tetapi kalau ada pembuktian nanti bersengketa, yang dipegang adalah yang dokumen otentik itu, kecuali bisa membuktikan yang lain. Nah, ini yang dimaksud perkawinan itu peristiwa agama, tetapi pencatatannya adalah peristiwa negara, peristiwa yang terkait dengan administrasi. Pencatatan yang dicatatkan oleh negara yang seperti apa? Yang sah secara keagamaan. Dan dalam konteks perkawinan beda agama, perkawinan yang dijalankan secara beda agama itu tidak sah. Ada dua fatwa yang terkait dengan masalah ini. Kejadian peristiwa perkawinan laki non muslim perempuan muslimah itu sudah ijma, tidak diperkenankan. Perkawinan laki non muslim perempuannya muslimah. Sebaliknya perkawinan yang lakinya muslim perempuannya non muslimah, fatwa menegaskan haram hukumnya. Kenapa? Karena dua hal pertimbangannya. Yang pertama yang dimaksud dengan kitabiah di situ ada khilafiyah di situ. Yang kedua kondisi faktualnya, untuk kepentingan tujuan apa sih pernikahan itu? Tujuannya adalah membangun sakinah mawaddah warahmah. Sementara ada penjelasan fiqhiyah yang menunjukkan misalnya soal ketentuan al-kuf'u, ketentuan kesepadanan, ketentuan untuk membangun hubungan di dalam proses perkawinan ini adalah yang setara, sevisi, setujuan. Bagaimana mungkin ketika menggabungkan sesuatu yang berbeda tetapi berbeda secara prinsip, yaitu soal visi dan juga teologis, maka akan semakin menyulitkan realisasi dan implementasi tujuan perkawinan, yaitu sakinah fihi mawaddah warahmah. Ini urut-urutan cara berpikir keagamaannya. Lanjut. Larangan perkawinan beda agama itu adalah domain agama. Merujuk kepada pasal 2 ayat 1, perkawinan sah itu sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinan. Maka ketika ada larangan perkawinan beda agama, itu domain agama. Agama Islam melarang. Makanya nanti mungkin Pak Ehsan dan juga Pak Tauhadi bisa memberikan penjelasan. Di dalam proses drafting SE ini ada beberapa alternatif.
Salah satunya alternatif yang seperti ini yang alternatif pertama sebenarnya yang kita minta. Bahkan diberi lebih nih. Alternatif yang berikutnya kita minta khusus untuk yang muslim dan muslimah. Kalau pasangannya salah satunya muslim maka nggak boleh. Di luar itu ya balik kepada aturan agamanya, gitu. Kira-kira begitu. Karena bisa jadi misalnya ada klaim, oh agama saya membolehkan. Ya sudah, yang penting dalam konteks larangan ini kepada domain agama dan Islam melarang itu. Kira-kira begitu posisinya. Makanya salah satu alternatifnya itu kalau peristiwanya adalah perkawinan muslim dengan non muslimah atau sebaliknya non muslim dengan muslimah, singkatnya salah satu pasangan adalah muslim, itu harus ditolak. Itu salah satu alternatifnya, tapi ini diberi lebih dan alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya ini dari aspek akademiknya ya, bagian dari konsensus nasional kita, gimana membangun hubungan agama dan negara, membangun hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional kita. Secara teori ada 3 teori integralistik, sekularistik, dan juga simbiotik. Integralistik itu menyatukan hukum negara dengan hukum agama. Ini bentuknya negara teokrasi, ya, model Vatikan, model Saudi, negara Islam yang kemudian mendasarkan diri kepada Islam menjadi satu kesatuan di dalam aturan negara. Kemudian sekularistik yang memisahkan secara diametral urusan negara itu pure urusan publik, urusan agama pure urusan personal. Jadi mendomestifikasi dan juga memprivatisasi urusan agama. Sementara yang ketiga adalah urusan pendekatan simbiotik. Inilah yang menjadi konsensus bernegara kita dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pembentukan peraturan perundang-undangan kita. Negara menyerap ketentuan agama di dalam peraturan pelaksanaan, peraturan perundang-undangannya. Nah, ini hubungannya adalah simbiotik. Nah, dalam konteks halal misalnya, yang netepin halal siapa? Halal haram ya ulama, karena itu wilayahnya ulama. Yang mengadministrasikan siapa? Negara. Yang menetapkan sah atau tidaknya ulama. Yang mengadministrasikan siapa? Negara. Makanya buku KUA itu tidak urusannya kiai atau urusannya MUI, tetapi buku KUA itu urusannya Kementerian Agama. Kira-kira begitu relasi yang bersifat operasional. Lanjut. Larangan melanjutkan, nah ini ketentuan-ketentuan. Larangan menikahi musyrikah dan menikahi musyrik. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terus, larangan melanjutkan hubungan dengan kafir. Kalau sudah menikah, tapi kemudian dia masih tetap, ya harus fasah, harus putus. Karena statusnya tidak absah. Kalau tidak absah dilanjutkan sama dengan kepemilikan harta, posisinya ada di seseorang tetapi tidak absah, nggak boleh dilanjutkan untuk dimakan, dihibahkan dan lain sebagainya, nggak boleh. Sekalipun di bawah kekuasaan seseorang, karena statusnya itu tidak legal. Lanjut. Perkawinan campuran, ini fatwa tahun 1980. Perkawinan wanita muslimah dengan lelaki muslim haram hukumnya, di samping haram juga nggak sah. Kemudian seorang laki muslim, nah ini diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki muslim dengan wanita ahlul kitab terdapat perbedaan pandangan, karena memang kita nggak mungkin menutup realitas adanya perbedaan pandangan itu. Tetapi setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada manfaatnya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya juga haram. Artinya haram di sini ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Untuk kepentingan mencegah mafsadah, maka perkawinan lelaki muslim dengan non muslim perempuannya itu juga diharamkan saddan lidzari. Lanjut. Perkawinan beda agama, nah ini secara khusus di 2005 yang kita sudah memahami secara umum. Lanjut.
Terus saja. Nah, ini diktumnya pendek, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Makanya di samping haram ditegaskan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu'tamad. Nah, bedanya yang satu itu sepakat, yang kedua menurut qaul yang mu'tamad, ini yang kita pegangin. Artinya sebenarnya kita juga tidak menutup mata adanya perbedaan pandangan mengenai perkawinan yang jika laki-lakinya muslim tetapi wanitanya ahlul kitab. Tetapi menurut qaul yang mu'tamad itu haram. Lanjut. Nah, kenapa yang seperti itu kok ditetapkan fatwanya? Karena yang perlu dipahami metode penetapan fatwa di MUI khusus yang terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, masalah pangan itu mengambil jalan al-ihtiyat wal khuruj minal khilaf. Komitmen kehati-hatian dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pandangan. Kalau menghindari kawin beda agama tadi itu semua sepakat. Tetapi kalau menetapkan itu halal ada yang enggak sepakat. Kira-kira begitu. Maka diambil jalan untuk al-khuruj minal khilaf. Beda halnya urusan muamalah, urusan teknologi, urusan ekonomi syariah dan lain sebagainya lebih banyak menekankan aspek maslahah yang dikedepankan. Nah, ini putusan Mahkamah Konstitusi, nanti mungkin secara detail Pak Tohati dan juga Pak Esan saya highlight saja. Yang intinya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi mengkonfirmasi terkait dengan larangan perkawinan beda agama di dalam beberapa putusan mahkamah. Lanjut. Terus celah aturan praktek pencatatan perkawinan. Nah, ini seringkali orang mencari celah. Argumen yang memisahkan antara pencatatan dan pengakuan keabsahan yang tadi juga sudah disampaikan. Kemudian undang-undang adminduk yang membuka ruang tafsir. Sebenarnya kalau dengan surat edaran ini sudah clear sebenarnya. Karena di dalam undang-undang adminduk yang membuka ruang kemungkinan pencatatan itu dipersyaratkan adanya penetapan pengadilan. Sementara di level peradilannya sudah nggak memungkinkan adanya penetapan perkawinan yang dilaksanakan beda agama. Artinya kalau syaratnya nggak ada, masyrutnya pasti nggak ada. Kira-kira begitu. Putusan peradilan dengan beberapa dalil dan dalih. Lanjut. 3 menit lagi katanya. 3 menit. Beberapa praktek ini juga tinggal 2 atau 3 slide. Beberapa praktek perkawinan beda agama. Ini prakteknya umumnya yang terjadi. Dia mensiasati hukum atau mencari celah. Bagaimana mungkin peristiwa perkawinan yang untuk tujuan long term sudah diawali dengan ngakalin hukum. Kira-kira begitu. Ini kan banyak sekali prakteknya karena ngakalin hukum. Hukumnya sudah jelas nggak boleh, tapi ngakalin. Contohnya misalnya pemalsuan dokumen. Kemudian pura-pura pindah agama. Ini kan menundukkan pada salah satu agama. Itu kan ngakalin Tuhan bahkan. Nipu Tuhan kalau ini. Kalau yang pertama nipu orang, malsuin dokumen, yang kedua nipu Tuhan, yaitu pura-pura pindah agama secara administratif. Terakhir nipu pasangannya. Terakhir nipu pasangannya, nggak dinafkahi. Sekedar untuk memperoleh pengabsahan semu. Yang kedua mengakali hukum perkawinan di luar negeri. Baru kemudian masuk dicatatkan. Dicatatkan berdasarkan undang-undang adminduk. Nah, gimana mungkin orang perkawinan mau sakinah mawaddah warahmah, tujuannya baik, diawali dengan mengakali hukum itu. Terus lanjut. Dampaknya. Nah, ini karena saya itu 7 tahun lebih ngurusin anak dan ngurusin sengketa anak. Salah satu faktornya di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Salah satu dampak perkawinan beda agama adalah konflik rebutan pengasuhan. Kemudian dampaknya lagi menyebabkan split personality, pribadi yang terpecah. Dia ikut siapa? Nah, bertentangan dengan hukum agama dan aturan negara, rawan konflik, problem perlindungan anak, mulai dari identitas agama anak dan lain sebagainya. Karena identitas agama anak pada saat terlahirkan, anak mengikuti agama orang tuanya. Begitu dia beda, masa harus dibelah atas ke pusar ke atas muslim, pusar ke bawah non muslim, kan nggak mungkin gitu kan. Nah, lanjut.
Nah ini praktek penyelundupan hukum. Nah ini praktek-praktek yang seperti ini terjadi. Pengadilan Negeri Surabaya, yang terakhir kan Jakarta Utara, sebelumnya Jakarta Pusat, sebelumnya PN Surabaya. Tapi jangan didiamkan. Jadi ini Dukcapil juga mencatatkan atas dasar ini praktek-praktek penyelundupan. Mulai dari pernah di Sulawesi ya, kemudian yang terbaru tentu Jakarta Utara. Lanjut. Terus, nah SEMA tadi sudah jelas. Terus yang berikutnya, langkah berikutnya, ya. Dibagi aja nanti slide-nya. Nanti dibagi Pak nanti. Ya. Sekarang langkah berikutnya, yang menurut hemat saya penting pasca lahirnya SEMA. Yang pertama sosialisasi seperti hari ini. Sosialisasi sistemik. Hari ini nggak ada hakim yang punya kompetensi di bidang itu. Sebenarnya nggak begitu jadi isu di pengadilan agama. Ini isunya di peradilan umum kan, pengadilan negeri. Nah bagaimana itu disosialisasi agar tidak terjadi seperti kasus di Jakarta Utara. Jakarta Utara itu kan berarti ketidakpatuhan, nggak mau berbaris dia. Kalau sholat itu kan harus jamaah, imamnya itu Mahkamah Agung melalui surat edarannya, dia nggak mau berbaris nih makmum nih. Berarti disersi nih, disersi. Koordinasi dan advokasi kebijakan. Nih Mahkamah Agungnya kita advokasi, Kementerian Dalam Negerinya. Mahkamah Agung kenapa perlu diadvokasi? Karena setelah mengeluarkan surat edaran, tekanan nggak karuan, bangunan opini, narasi dan lain sebagainya. Dianggap itu diskriminatif, dianggap anti kebinekaan, dianggap dan lain sebagainya. Itu bab soal narasi. Bagaimana tugas kita melakukan kontra narasi itu. Makanya narasi dan kontra narasi menjadi penting. Membangun narasi secara proaktif, meluruskan yang bengkok dan menjawab pembelokan serta pembengkokan menjadi lurus lagi. Yang terakhir pengawasan hakim dan lembaga peradilan, lembaga pencatatan. Dan ini yang menurut hemat saya penting sebagai contoh. Lanjut. Nah, langkah ini apa SEMA sosialisasi. Nah, misalnya pasca surat edaran PN Jaket tetap izinkan nikah beda agama. Ini kan praktek penyimpangan. Bagaimana kemudian kita hadir untuk kemudian merespon, untuk merebut ruang publik itu. Kalau ini didiamkan, maka seolah-olah SE itu nggak ngefek, orang peradilan saja nggak nggak ngikutin gitu. Tetapi begitu disampaikan di dalam forum itu, sahkan nikah beda agama, Pengadilan Negeri Jakut dinilai kangkangi SE. Nah ini kan bab soal narasi bahwa itu ada masalah. Yang berikutnya MA turunkan tim. Artinya ada linearitas. Begitu ada peristiwa yang terbelokkan dari aturan normatif, kemudian ada respon publik, kemudian MA jalan. Nah ada langkah yang bagus yang dilakukan, langkah advokasi. Lanjut. Nah kalau ini sosialisasi dan advokasi, kita berikan apresiasi. Nggak tahu ini siapa ini. MA larang hakim, langsung direspon, sangat tepat. Dan saya kira bukan hanya MUI, tetapi kaum akademisi yang punya nalar positif dan nalar akademiknya lempeng, ya pasti akan membenarkan SE itu. MUI apresiasi. Nah ini kan mengisi ruang publik di dalam konteks narasi publik. Lanjut, yang terakhir ini langkah advokasi. Begitu ada peristiwa seperti Jakarta Utara, ini yang dilakukan teman-teman mahasiswa bagus nih. Semi laporkan hakim PN ke KY, gegara apa? Putusan izinkan nikah beda agama. Di situ ada masalah, ada ketidakpatuhan, ada problem ketidaktaatan, dan itu bermasalah dari aspek proses peradilan. Nah kemudian PN Surabaya yang menetapkan itu juga digugat karena sahkan perkawinan beda agama. Masalahnya yang gugat kurang kuat argumen, akhirnya kalah itu. Tapi nggak apa-apa. Tetapi itu sebagai bentuk koreksi publik atas putusan yang kemudian bermasalah di dalam konteks norma kita. Saya kira itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi